salah, kerjaannya ngegosip terus, ngejelek-jelekin orang, berantem sama orang-orang lain. Oh, hidupnya kayak nyaman-nyaman aja. Apakah Tuhan adil? Kok saya seperti ini? Mungkin pertanyaan yang sama pernah kita ungkapkan kepada Tuhan. Kenapa saya jaga badan, jaga fisik, jaga kesehatan, kok malah saya sakit? Sedangkan dia yang hidupnya selekengan, asal-asalan, gak terkena penyakit, gak terkena kanker, gak terkena jangkit atau apapun itu. Kenapa saya mau membaktikan diri, malah saya mendapatkan hal yang tidak menyenangkan? Pertanyaan-pertanyaan itu boleh ditanyakan kepada Tuhan. Tapi sekali lagi, Bapak Kardinal mengatakan jangan sampai kita berhenti pada pertanyaan tersebut. Tapi coba kita refleksikan kembali pengalaman hidup kita. Sudahkah kita merasa dicintai, merasa dikasihi, merasa dilindungi oleh Tuhan? Oh, dalam jatuh bangun hidup saya, dalam keraguan-keraguan hidup saya, kok saya masih tetap bisa jalan sampai sekarang? Kok saya bisa bersyukur sampai sekarang? Kok saya masih tetap bisa berdoa sampai sekarang? Banyak pertanyaan yang ada dalam hidup kita yang mungkin gak bisa kita jawab, atau jawaban yang kita terima jawaban yang tidak memuaskan, jawaban yang semuanya serba dikembalikan kepada Tuhan. Itulah kehendak Allah. Kita harus menerima kehendak Allah. Ada frater yang sempat akhirnya keluar pada saat ada Roma yang mengatakan tersebut. Dia membalasnya dengan sebutan apa? Red lah. Artinya mungkin itu sekedar kosong, tetapi sama seperti Thomas yang akhirnya menyadari dalam berbagai macam pertanyaan, dalam berbagai macam keraguan-keraguan dia akhirnya boleh menemukan Kristus yang memberikan damai sejahtera. Pernahkah kita merasa dalam hidup ini yang jatuh bangun, yang dalam penuh dengan penderitaan, kesengsaraan mungkin, tapi kok saya masih bisa bersyukur? Kok pada saat saya melihat saudari-saudara saya yang lebih membutuhkan, lebih kesulitan, kok saya tahu saya kurang, tapi kok saya masih tetap tergerak memberikan? Tandanya Ibu Bapak pada saat itulah bukan lagi mencari Kristus sebagai penyelamat, tetapi Ibu Bapak sudah menjadi Kristus bagi sesama. Maka taraf Ibu Bapak sebagai anak-anak Allah bukan lagi sebagai orang rupahan yang hanya sekedar minta, tapi Ibu Bapak sudah diangkat menjadi anak-anak Allah yang juga perlu memberi. Itulah sebabnya Paus Fransiskus mengatakan, taburkanlah segala kebaikan, taburkanlah terus-menerus. Walaupun kita tidak pernah menemukan kebaikan itu, tetap taburkanlah kebaikan itu. Kenapa? Karena kita bukan orang rupahan, kita bukan orang hamba, kita adalah anak-anak Allah yang diajak tetap